warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita sampai sekarang masih sehat, sentosa dan selalu dalam lindungannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Dwi Cahyani Tias dari program studi akuntansi syariah kelas 2A akan membahas konspirasi perekonomian dunia, yaitu apakah ada konspirasi elit global di balik COVID-19. Membahas asal muasal ini tentu ngeri-ngeri sedap karena belum ada bukti yang valid, bentuknya hanya proxy war. Maka para intelijen di dunia pun saling tuduh-menuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium, ada yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Wabah virus corona selalu tidak sepi dari pemberitaan. Selain berita yang bersifat faktual, bermunculan juga analisis-analisis yang kentara dengan teori konspirasi. Salah satu yang paling ramai yakni pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global. Dalam menata ulang perekonomian dunia, lantas bila benar siapa pelakunya dan bagaimana modus penyebaran hingga solusinya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis yang dirangkum dari beberapa referensi. Kalau kita mempelajari sejarah virus corona bukanlah wabah baru. Virus ini berkembang menjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. Virus SARS yang pertama kali teridentifikasi di Guangzhou, Cina pada tahun 2002 adalah jenis virus corona. Kemudian muncul varian virus baru di Wuhan yang dikenal sebagai coronavirus disease 2019 atau yang bisa disebut COVID-19. Penyebaran pandemi virus ini sangat pesat dan lebih dahsyat dari penyebaran virus corona lainnya seperti SARS dan MERS. Dalam kurun waktu 2 bulan, COVID-19 sudah menyebabkan kematian lebih dari 5.000 orang di dunia. Dari persentase rata-rata tingkat kematian, sebenarnya COVID-19 paling kecil tingkat kematiannya, karena hanya 3,4%. Sedangkan virus corona SARS lebih tinggi tingkat kematiannya, sekitar 9,6%. Dan yang paling bahaya adalah virus MERS yang tingkat kematiannya mencapai 34,3%. Tingkat penyebaran pandemi COVID-19 ini begitu ekstrem, tidak seperti virus pada umumnya. Padahal jutaan virus telah ada sejak dahulu kala, sedangkan manusia telah jutaan tahun selalu berdampingan dengan sejumlah virus. Kenapa tiba-tiba muncul virus baru yang berkembang begitu cepat dan dahsyat? Bila dilihat ke belakang, pandemi atau wabah penyakit yang melanda seluruh dunia sudah pernah terjadi pada Perang Dunia ke-1 pada tahun 1918. Virus flu diyakini sebagai produk senjata biologis yang dilepaskan nyaris belum ada obatnya. Korban kematian akibat flu pada tahun 1918 berjumlah 50 juta orang di seluruh dunia. Konspirasi dagang dapat dilihat dari dua versi. Yang pertama, versi Cina dan Amerika. Media-media sosial di Cina menceritakan upaya Amerika menjadikan COVID sebagai medium biological warfare atau perang biologis melawan Cina. Di sisi lain, konspirasi COVID versi Amerika menuduh Cina telah lepas kendali dalam menguji senjata biologis di labnya, sehingga Amerika menuntut pertanggungjawaban Cina atas pandemi ini. Dalam sudut pandang Amerika, kerap kali COVID diistilahkan sebagai Chinese virus atau Wuhan virus. Pemerintah Amerika juga ikut dituding meracuni warganya sendiri dengan eksperimen senjata biologis. Tapi setelah menerima ribuan dokumen rahasia yang sudah dipublikasikan dari sumber militer, dapat dikonfirmasi bahwa waktu Perang Dingin, militer Amerika Serikat sempat melakukan serangkaian tes rahasia pada penduduk di kota St. Louis. Mengutip penelitian dari laboratorium virologi kredibel di Science Direct, pakar virus melakukan eksperimen terhadap modifikasi genetik pada virus corona pada tahun 2017. Kesimpulannya, modifikasi genetik sangat bergantung pada asam amino pada virus tersebut. Apabila seseorang ingin membuat virus corona berhenti menyebar, maka harus dikurangi asam aminonya. Sedangkan jika ingin virus corona tersebut menyebar lebih cepat, maka cukup dengan menambahkan asam amino. COVID-19 menyebar begitu pesat karena diyakini ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Jadi apakah COVID-19 buatan manusia? Nah, menurut Profesor Chip Tai Fang dari National Taiwan University, menambahkan bahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar.
Biasanya mutasi virus tidak seradikal itu. Ia merasa aneh bila virus corona mempunyai 4 asam amino. Menurutnya penambahan asam amino pada virus tidak terlepas dari campur tangan pihak laboratorium. Sumber data kredibel lainnya datang dari Profesor Dr. Francis Boyle, seorang pakar yang turut berperan dalam membuat undang-undang senjata biologi di Amerika. Ia menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata perang biologi yang ofensif. Informasi kredibel lain juga dapat diperoleh dari US National Library of Medicine, dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Mereka sudah mengungkapkan indikasi penggunaan wabah flu sebagai senjata biologi sejak tahun 2003. Serangan sejenis wabah virus corona di seluruh penjuru dunia sudah diprediksi oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft, sejak tahun 2015. Dia berpendapat saat kampanye bencana virus flu tahun 2015 bahwa resiko terbesar bencana global bukan lagi bencana nuklir melainkan bencana virus. Bill Gates bahkan juga dikabarkan sudah menyiapkan vaksin virus corona, padahal untuk membuat vaksin memerlukan riset yang tidak sebentar. Pertanyaan lalu muncul, kalau virus secara genetik bermutasi secara alamiah, kenapa tidak serempak terjadi di beberapa wilayah? Apakah ini saatnya peralihan antara Pax America ke Pax Judaica? Membahas semua hal ini tentu ngeri-ngeri sedap, karena belum ada bukti yang valid. Bentuknya hanya proxy war. Maka para intelijen di dunia pun saling tuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium, ada yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Yang selanjutnya adalah teori skenario New World Order. Apa betul konspirasi corona adalah ulah para elit global? Ada opini dari beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapakah mereka? Dari literatur yang saya pelajari, mereka adalah komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan lalu kepanikan global lewat media massa, hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Sang elit kemudian akan memberikan solusi akibat kehancuran yang mereka akibatkan. Kondisi ini relevan dengan sejarah hancurnya Wall Street sehingga terbitnya Federal Reserve Act yang didirikan pada 1913. Efeknya, setelah itu Perang Dunia Pertama meletus pada 1914 dan pada 1929 terjadi The Great Depression di Amerika Serikat. Secara negara Amerika sebenarnya sudah bangkrut akibat depresi di tahun 1933. Tapi kemudian ekonomi Amerika Serikat diselamatkan oleh UU Federal Reserve Act yang dibentuk sekelompok bankir, yaitu JP Morgan, G.D. Rockefeller, Jacob Warburg, dan Paul Warburg. Mereka berteriak, ekonomi akan runtuh, kita butuh otoritas moneter yang baru. Sekarang ini, Pax Americana pun bertahan hingga saat ini atas dukungan elit global. Pola yang sama akan dilakukan namun lebih halus, membuat ketakutan dunia dan sistemnya lebih besar lagi. Dengan menciptakan virus COVID-19, maka seluruh dunia pun ketakutan. Kenapa harus Cina sebagai awal penyebaran virus COVID-19? Sebab Cina sudah banyak merontokkan bisnis besar negara adidaya. Cina juga menggalang dukungan negara-negara Eropa dan Asia untuk mensukseskan proyek obor. Selain untuk meruntuhkan dominasi Cina, mereka juga memantau cara tepat yang negara itu lakukan, yaitu lockdown. Seruan lockdown banyak diagungkan oleh WHO, dibantu tekanan media massa terkemuka di dunia yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Banyak negara melakukan hal itu, maka hasilnya mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh, tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang ditawarkan? Tentu vaksin. Dana negara akan tersedot untuk memburu vaksin. Ketika negara sudah diambang bangkrut, apalagi selanjutnya? Tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya. Ekonomi sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan bond atau surat utang tanpa jaminan. Bahkan ketika pasar modal terjungkal, mereka juga bisa membelinya dengan harga yang murah. Fase selanjutnya, utangnya tak sanggup dibayar negara, hancurnya ekonomi secara global akan membuat para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Bahkan akan dibuat mata uang jenis baru yang ditawarkan kepada dunia. Sekian analisa dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.